Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa instansi sudah mengumumkan hasil SKD di tahap 1 CPNS 2021. Ada beberapa formasi yang masih kosong karena memang tidak ada pelamar ataupun semua pelamar di formasi tersebut tidak passing grade. Bagaimana cara pengisian kekosongan formasi? Oke, langsung saja. Dalam hal formasi umum atau khusus masih belum terisi setelah integrasi nilai SKD dan SKB, dapat dilakukan pengisian kekosongan formasi. Pengisian kekosongan tersebut dilakukan by sistem oleh BKN. Adapun mekanisme pengisian kekosongan formasi dapat dilakukan sebagai berikut. Perlu digarisbawahi untuk formasi khusus seperti contoh untuk formasi komlot dan disabilitas. Oke, lanjut. Mekanisme yang pertama, jika formasi umum belum terpenuhi, dapat diisi dari peserta yang mendaftar di formasi khusus pada jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit kerja penempatan yang sama serta memenuhi passing grade SKD formasi umum dan berperingkat terbaik. Yang kedua, jika formasi khusus belum terpenuhi, dapat diisi dari peserta yang mendaftar di formasi umum dan formasi khusus lainnya pada jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit kerja penempatan yang sama, serta memenuhi passing grade SKD formasi umum dan berperingkat terbaik. 3. Jika setelah dilakukan sebagaimana angka 1 dan 2 masih terdapat formasi yang tidak terpenuhi, dapat diisi dari peserta yang mendaftar pada formasi umum dan formasi khusus lainnya pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit kerja penempatan yang berbeda, serta memenuhi passing grade SKD formasi umum dan berperingkat terbaik. Untuk lebih jelasnya, kita lihat skenario di slide berikutnya. Skenario 1, formasi khusus tidak terisi atau kosong. Contoh untuk jabatan perawat, kualifikasi nurse, alokasi 8 unit kerja RSUD Banama. Keterangan ini ada formasi umum 5 formasi, formasi komlot 2, formasi disabilitas 1. Oke, misalkan setelah integrasi SKD SKB, formasi disabilitas kosong, tidak ada pelamar atau gugur semuanya, seperti contoh berikut. Ya, perhatikan ya teman, formasi umum, alokasi 5, pelamar 20, peserta SKB 3 kali formasi 15, hasil integrasi SKD SKB, lulus ada 5, berarti yang tidak lulus ada 10. Terus formasi khusus komlot, alokasi formasi dibutuhkan 2, pelamar 7, peserta yang lanjut ke SKB ada 6, lulus SKB ada 2, berarti peringkat 3 sampai 6 tidak lulus. Formasi khusus disabilitas ini ada alokasi 1, pelamar 1, tidak lolos passing grade, berarti masih ada kekosongan formasi untuk disabilitas. Untuk mengisi kekosongan formasi ini diambil dari formasi umum dan formasi khusus komlot dengan ketentuan nilai terbaik. Oke, dengan catatan karena passing grade untuk umum dan khusus itu berbeda. Untuk peringkat 3, 4, 5, dan 6 pada formasi komlot ini harus lulus nilai ambang batas atau passing grade SKD formasi umum untuk dapat diikutkan dalam perenggingan untuk pengisian formasi yang kosong. Ya, ini cara mengisi formasi yang kosong skenario pertama. Skenario kedua, formasi umum tidak terisi atau kosong. Ya, masih sama jabatan perawat, nurse alokasi 8, unit kerja RSUD Banama. Misalkan setelah integrasi SKD SKB, formasi umum kosong. Tidak ada pelamar atau gugur semua seperti berikut. Formasi umum ada 5 yang dibutuhkan, pelamar 1, tidak passing grade, peserta SKB kosong, berarti ada kekosongan formasi sebanyak 5 di formasi umum.
Formasi khusus komlot ada 2, pelamar ada 6, peserta SKB ada 6, berarti ada 2 yang lolos untuk CPNS. Ada 3, 4, 5, 6 untuk yang tidak lolos, peringkat 3 sampai 6. Sedangkan untuk formasi khusus disabilitas ada alokasi 1, pelamar ada 3, peserta SKB ada 3. Berarti yang tidak lolos itu ada 2. Kekosongan formasi di formasi umum ini dapat diisi dari formasi khusus komlot ataupun formasi khusus disabilitas dengan diambil nilai terbaik. Dengan catatan, karena passing grade formasi umum dan khusus berbeda, peringkat 3, 4, 5, 6 pada formasi komlot dan peringkat 2, 3 pada formasi disabilitas harus lulus passing grade SKD formasi umum untuk dapat diikutkan dalam pemeringkatan untuk pengisian formasi yang kosong. Ini ya teman, untuk skenario kedua jika formasi umum tidak terisi atau kosong, diambilkan dari formasi khusus. Setelah skenario 1 dan 2 masih terdapat formasi kosong atau tidak terisi, dapat dilakukan pengisian formasi yang kosong menggunakan 1 dan 2 terlebih dahulu. Apabila masih terdapat formasi yang kosong, dilakukan sebagai berikut. Contoh, di sini ada jabatan perawat, kualifikasi NAS, alokasi, dan unit kerja. Ada 4 unit kerja, yaitu RSUD Cemara, Puskesmas Makrayu, dan Puskesmas Kertapati, dan Puskesmas Keramasan. Oke, bagaimana cara pengisian di skenario yang ketiga? Setelah skenario 1 dan 2 masih terdapat formasi kosong atau tidak terisi, bagaimana cara mengisi formasi yang kosong? Seperti contoh di sini ada 4 unit kerja RSUD Cemara, Puskesmas Makrayu, Puskesmas Kertapati, dan Puskesmas Keramasan. Di 4 unit kerja ini ada 2 unit kerja yang masih terdapat kekosongan formasi, yaitu di Puskesmas Kertapati dan Puskesmas Keramasan. Dari kekosongan formasi di 2 unit kerja ini, karena skenario 1 dan 2 dilakukan dan masih terdapat kekosongan, diambil dari unit kerja yang berbeda. Berarti kekosongan formasi di 2 unit kerja ini diambil dari formasi atau peserta di RSUD Cemara, Puskesmas Makrayu. Dengan catatan peserta dari formasi komlot dan formasi disabilitas harus lulus nilai ambang batas SKD formasi umum untuk dapat diikutkan dalam pemeringkatan untuk pengisian formasi yang kosong. Sekali lagi, ini apabila skenario 1 dan 2 masih terdapat formasi yang kosong, diambil dari peserta dari unit kerja yang berbeda. Seperti contoh di 4 unit kerja RSUD Cemara, Makrayu, Kertapati, dan Keramasan. Oke ya teman, ini cara pengisian formasi yang kosong. Ada 3 skenario. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.